Shalom Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang setia di dalam pelayanan di Wadah Gereja Betel Indonesia, khususnya di BPD DKI Jakarta. Nah, hari ini ada satu acara menarik yang topiknya mengenai pernak-pernik Natal. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan dulu hamba-hamba Tuhan yang dahsyat yang akan menjadi narasumber kita. Sebelah kanan saya adalah Bapak Pendeta Elider Tampu Bolon. Shalom, Mbak. Salam. Wah, mantap. Beliau adalah Gembala Sidang dari GBI Jemaat Volker Jakarta Utara. Betul, Pak ya? Tanjung Priok. Tanjung Priok gak tambahnya bonusnya. Di samping juga menjabat sebagai Kabid Bidang Pemuritan dan Diklat. Bapak Ibu yang sedang diklat, beliaulah ketua diklatnya, ya. Kemudian di ujung sana adalah Bapak Pendeta Bun Mintat. Shalom Pak Bun. Shalom, tos dari jalan. Yes. Beliau adalah Gembala Sidang dari GBI Glory United dan beliau adalah Kabid Bidang Teologia. Masalah teologia beliau pakarnya, bisa sharing, ya. Kemudian kita akan melanjutkan topik kita. Oh, saya lupa. Saya ada hari ini ada orang baru, anak muda. Salam. Belum. Iya. Namanya. Baru anak baru begitu Bapak Ibu ya. Beliau adalah Bapak PDM ya. Udah mau PDM kalau dilulus sama dia. Oh iya, makanya harus baik-baik Pak. Iya, iya, makanya baik-baik sama jangan beliau. gitu Bang, buset. Baik-baik ya. Ya, calon PDM Stephen Filipus. Shalom. Kalau saya dapat semua. Halo. Nah, saya panggilnya Kak Step aja ya. Betul. Kak Step ini adalah Gembala Sidang dari GBL Miracle. Betul ya. Dan menjabat sebagai ketua BPA. B-nya Bapak atau apa? Bidang. Oh, bidang saya kira Bapak. Bidang Pemuda dan Anak DKI Jakarta. Betul. Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai acara kita, sesuai dengan namanya ngeteh, yuk kita ngeteh. Ngeteh dulu. Yuk ngeteh yuk. Ngeteh. Manis ya? Tapi rasanya masih teh ya? Seger ya? Iya. Oh gini rasanya syuting getah ini ya? Iya. Enak ya? Ya, maklum aja Bapak Ibu. Orang baru. Nah, hari ini memang kenapa sih kita semua ceria? Betul. Gitu kan? Bukan hanya bulan September ceria, tapi Desember juga ceria. Karena kita sebentar lagi akan menyambut hari Natal. Tentu bapak-bapak kita ini punya pengalaman yang luar biasa. Bisa jadi ketika masa kecilnya itu memaknai Natal seperti apa. Mungkin ada sesuatu yang menarik ketika masa kecil merayakan Natal. Kita dengar dulu ya pengalaman dari Bapak Pendeta Elider Tampu Bolon. Gimana Pak? Masa kecil Bapak? Pernah mengalami masa kecil Pak ya? Apa pernah kecil Pak? Saya Enggak, kalau belum pernah. punya pengalaman masa kecil saya. Ya, waktu Natal dulu, saya bangga banget dibeliin sepatu sama bapak saya, ya kan? Nggak tahu sepatu perempuan. Waduh, salah. Wah, bener-bener itu. Bukan salah milih kali bukan ya? Nggak salah pilih. Terus? Waktu dulu, pokoknya waktu tuh zaman-zaman Dan susah. itu sangat membekas. Sepatu perempuan. Walaupun bukan sepatu bekas, sepatu baru ya, Sepatu baru. tapi membekas Sepatu ya. bata waktu itu. Iya, Kan memang kalau sepatu bata keren. ada. Iya. Benar. Nah, itu Kenapa kenangan sepatunya dah? masa lalu. Tapi ya namanya masih anak-anak kan Natalan seneng aja. Iya, Seneng aja. Sepatu bata. Sepatu ini? bata. Bata. Mereknya bata. Bata berat loh. Bukan pakai batu. Oh, Enggak, tidak bata. mereknya. Ini katanya masih dibawa ya, bukan Pak? Iya. Oh ini bukan. Jadi itu masih sangat membekas. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang itu tidak akan terlupakan. Pernak-pernik Natal itu sangat-sangat bagi kita anak-anak dulu sangat-sangat. Konteks zaman dulu tuh ya. Ya. Membekas sekali ya. Pokoknya kalau Natal sepatu baru. Ya. Walaupun sepatunya bukan jenis yang pria gitu ya. Wih, Pokoknya. tapi seneng aja. Seneng aja. Pertanyaannya dipakai nggak? Dipakai.
Emang Stephen aja bisa begitu? Dipakai ya. Yo, karena Iya. fungsinya sepatu memang Karena fungsinya sepatu. dan kanak-kanak belum Anak-anak paham. belum tahu. Kalau sekarang, Benar. kalau sekarang beda. Oh. Nah kalau Kastep gimana? Kalau Mas, masa, saya mau nanya, ya pernah Tuhan. ngalamin masa kecil dong ya? Oh iya pernah kecil Pak. Saya kira udah langsung gede. Enggak langsung gede gini, Oh, kecil dulu. oh, gitu. Masa kecil saya kalau menghadapi Natal itu yang paling diingat adalah yang pasti mama saya bikin kue. Wih. Ya, Tadi nggak bawa kue ya? Mesti kan Natal bawa kue dong kan? waktu kecil. Oh, waktu kecil. Yang ini udah ada pastel. Oh enggak, ini kita Kalau sediain, ada- beda. Oh enggak lagi oh. Ya. Beda. Nah jadi bikin kue, jadi meletekin kacang bawang tuh. Apa? Kacang. Oh, tadi apa tuh? Dimeletekin. Apa tuh? Meletekin apa ya? Itu bahasa Yunina sebenarnya. Jadi Kupas. kacang Dikupas. dikuliti, dikupas, Ah. gitu. Setelah itu nanti kalau udah sore dijemput ke gereja untuk latihan persiapan Natal, lari-larian gitu. Jadi memang dari kecil kita hobinya makan, latihan, persiapan gitu. Itu yang paling berkesan tuh. Paling berkesan karena kan Natal tidak ceria tanpa kue, gitu Itu kan. berapa ya kalau boleh tahu ya? Ya berapa ya kira-kira ya kelas 3 SD, 4 SD lah. Kalau masih Oh, kecil 9 kan tahun belum. ya? Ya 9 kira-kira tahunan ya. kira-kira seperti itu. Kan kalau kecil banget kan nggak bisa megang kacang. Nggak bisa gitu. Kalau udah gede? Bisa megang kacang. Ya, jadi kita melihat bagaimana Bapak Ibu saudara sekalian bahwa memang masa kecil itu masa yang kalau anak sekolah minggunya itu happy ya. Iya. Masa-masa bahagia karena bagi masa kanak-kanak tuh kalau Natal tuh ya ada kue-kue, ada sesuatu yang baru gitu ya, baju baru, sepatu baru sebagainya. Benar. Nah, Pak Bun mungkin yang juga ingin kita tanyakan begini nih Pak Bun. Natal itu ya, kenapa kok selalu identik pakai pohon cemara gitu ya? Waduh, harus ditanya yang punya tuh. Iya, boleh nggak pakai Soalnya nggak pohon? punya pohonnya tuh. Iya, di sini nggak ada pohonnya nih. Kita tidak merayakan Natal kayaknya. Iya, enggak, pohonnya lagi di ini. Oh, lagi dikirim. Dikirim gitu. Bisa aja Karena ngeleceh. kita kan karena sudah waktunya ya kita harus mulai jadi lagi dalam perjalanan. Aduh, Nah, makanya kita tanya dulu ke Pak Bun. Ke Pak Bun. Kenapa kok Natal identik dengan pohon cemara? Ada sesuatu nggak? Dan boleh nggak pakai pohon yang lain? Boleh aja. Daerah tuh nggak pakai pohon, pakai plastik malahan. Plastik tali kenur ditarik gitu. Boleh ya? Boleh. Nah, Bapak ini kan sangat Tapi yang menarik jelas di sekali. situ ada bintangnya. Kenapa tuh? Itu menandakan kan lahir dari bintang timur kan. Tuh, yang Oh, menunjuk para majus itu loh. televisi Nah, Alkitabnya ada bintangnya. itu yang ya? digunakan tuh. Oh, kalau Kastep mungkin ditanya bintang kecil. Di langit yang biru. Oh enggak, yang Langit. tinggi. Oh, yang Nggak tinggi. selalu biru, Oh, nggak selalu biru, nggak iya. tahu. Iya benar. Dan saya juga pernah ngalamin, Pak, bukan ngalamin, saya pernah juga satu saat ketika ada undang khotbah itu justru di daerah satu daerah itu pohonnya memang bukan pohon cemara tapi pakai pohon pisang, itu menarik. Iya. Saya punya dokumentasi 86, 87 gitu. Sampai sekarang itu membekas juga. Jadi memang tidak selalu Bapak Ibu Saudara bahwa Natal itu harus pakai pohon cemara. Oh. Nah pertanyaan kita nih, peran kita sekarang, pernah nggak di gereja bapak-bapak Natalnya bukan pohon cemara gitu, pernah nggak Pak? Sekarang nggak pakai pohon cemara. Oh nggak pakai pohon cemara. Pohon plastik. Pakai busa. Oh pakai busa ya? Enggak, kita buka. Wah keren, ini kan berarti sangat inspiratif sekali. Kalau Om Peter Kalau- pernah? nggak, saya Om Peter dulu. Belum jawab Om Peter. Oh kalau saya memang tahun ini masih kita pakai pohon cemara. Oh, Ah. yang asli atau palsu tuh? Yang asli dong, asli. Karena kalau di daerah, di kampung, itu banyak yang asli. Kita pakai yang ori dan pakai KW-KW. Oh. Nah, Kak Stephen bagaimana? Saya pakai pohon cemara. Tapi yang plastik. Yang plastik. Sekarang udah ada yang baru, Pak. Jadi itu bisa bikin kayak payung, bisa diselorotin. dibuka begitu? Ah. Oh, iya. Jadi udah nggak rakit-rakit lagi, langsung. Oh, kayak payung ya? Langsung seret gitu. Boleh bagi nggak ke kita? Nggak bisa, mahal, Pak. Malu kalau bisnismen begini nih. Begitu ya? Iya, dan kebetulan ini pohon Natal pertama gereja kami. Wah, luar biasa. Ya Betul. karena Kak Steph ini menggembalakan baru tahun memang baru pertama. sekarang Natalan. Iya, iya kayaknya. Enggak, karena Natal udah dari menggembalakan dulu, baru tahun Pak. pertama. Gerejanya yang gembalain sendiri baru tahun ini. Baru menggembalakan tahun yang Shalom, pertama. mantan-mantan gembala saya. Perlu bangga sekarang jadi gembala sedang meneruskan ke PDM-nya. Nah, kalau Pak Bun gimana? Masih pakai pohon cemara? Ya pakai yang plastik.
Kain plastik ya. Plastik. Ya memang sih mau plastik atau yang lain pun sebenarnya tidak menjadi masalah. Benar. Ini kan esensi Natal itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan perlu kita semua memahami nih. Misalnya nih, ada yang bilang begini, nggak perlu kita ngadain Natal lah. Kan di Alkitab yang ada itu hanya perayaan Paskah. Betul. Nah, gimana tuh Pak Leader? Nggak usah lah Natal lah, Iya. rempong lah gitu. Kalau menurut saya makna Enggak, maksudnya pertanyaan tadi, nggak usah ngadain Natal lah di gereja lah. Buat apa gitu kan? Karena di Alkitab nggak ada. Yang ada kalau perayaan Paskah, oke ada. Iya tuh Bang, gimana ya? Boleh nggak ya? Saya juga penasaran nih. Nah itu kira-kira gimana? Menurut Pak Leader gimana? menurut saya sih ya Oh goyang. kita harus merayakan Natal itu. Ya. Kenapa tuh? Karena itu kan satu paket deh. Natal, Paskah, kenaikan itu kan satu paket. Paket hemat itu kali ya. Oh iya, kan nggak mungkin ya. Oh ada benang merahnya ya? Iya dong. Tidak ada Paskah kalau tidak ada Natal. Ini menurut Ya Pak kan? Leader gitu ya? Ya, jadi kita juga mengajarkan kepada jemaat itu loh. Ya, dari kelahiran sampai kematian. Berkesinambungan gitu ya? Berkesinambungan. Oke. Nah, kalau dari kalangan anak muda nih, pernah nggak denger atau mungkin ada kata-kata yang udah nggak usah ngadain Natal lah, kan di Alkitab nggak ada. Kita pernah masuk dalam sebuah fenomena bahwa Natal itu harus dirayakan dengan besar-besaran. Natal itu adalah konser. Natal itu adalah ibadah yang penuh dengan gegap gempita. Dan sampai satu kali muncullah tadi pertanyaan dari Kak Petrus bahwa udahlah nggak usah dirayain lah. Kayaknya lebih baik kita internal karena Natal itu kan pada prinsipnya berbagi dan sebagainya. Nah, tapi kita pernah melalui fase-fase itu, makanya sudah tidak lagi kalau dulu KKR Natal Pemuda Remaja tuh itu hingar-bingar tuh. Waduh, pokoknya udah kayak konser gitu. Dan semua gereja saling ngebut-ngebutan untuk membuat acara yang semakin meriah, semakin mahal, dan semakin hedon. Tapi memang seiring dengan berjalannya waktu, fenomena itu tergerus, Kak. Karena pada akhirnya kita menyadari bahwa esensi dari Natal itu bukan lagi soal acara yang hingar-bingar, dana yang besar, pemberian souvenir yang menarik, ngundang massa yang banyak, tapi lebih kepada mau menceritakan tentang Yesusnya kepada generasi ini dalam wujud yang lebih nyata. Makanya sekarang ini kita masuk nih, tahun-tahun ini kita masuk dalam namanya fenomena Intimate Christmas. Nah, Intimate Christmas. Jadi ngadain. Saya kira ada jenis makanan apa. Oh bukan Intimate Christmas. Enggak, soalnya melihat poster Oh gitu ya. Makanan terus soalnya Pak. Iya kayaknya ada bagus. benar, Belum boleh. Pohon. Aduh Tuhan lama banget lagi. Iya ini. Nah jadi kita tuh sekarang kita Pak, ganti. tanya kemarin ya ke situ. Oh iya. Iya. Intimate Christmas Kak. Gitu. Intimate Christmas. Jadi Nah, artinya apa tuh? intimate itu artinya lebih merayakan Christmas yang lebih intim, tidak dengan banyak orang. Makanya sekarang kasih dan sekarang fenomena anak-anak muda sekarang tuh merayakan intimate Christmas-nya itu tuh kayak Christmas dinner di restoran, terus kita bawa-bawa souvenir kecil-kecil, lalu Nggak cross mesti di kado. gereja gitu ya? Nggak mesti di gereja gitu, lalu foto-foto, lalu saling bertukar kado satu dengan yang lain, yang jumlahnya dari yang kita fenomena waktu itu harus ribuan, sekarang fenomena 15-20 orang, yang penting bisa kumpul, bisa makan bersama, ketawa bersama, tukar kado bareng, dan itu sedang terjadi fenomena seperti itu. Jadi karena saya hidup dari fenomena 90 ke 2000, dan fenomena itu jelas banget zaman-zaman saya KKR Natal mesti yang cingkrak-cingkrak ribuan orang sampai waktu kepada WA Intimate juga akan Christmas. pimpin gitu ya? Iya betul, dan itu sampai dulu tuh ke beberapa gereja Pak. Waduh itu sampai pokoknya momennya lagi gitu. Nah tapi kalau sekarang nih lebih enak lagi ngumpul-ngumpul 10-15 orang
di restoran atau di apartemen. Sehingga lebih memaknai ya. Lebih memaknai, sharingnya juga bukan tipikal khotbah yang berapi-api seperti KKR, tapi lebih kepada sharing satu dengan yang lain. Ya seperti yang kita mau. Iya, maksudnya Maksud saya seperti itulah intimate gitu. gini nih, Kita makan gitu begitu ya. sambil ngobrol, sambil makan gitu. Nah ini memang menarik, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dari kalangan anak muda mengungkapkan seperti itu. Nah kita tentu sebagai orang tua ya perlu bersyukur juga. Nah ini sangat menarik mengenai Natal, apalagi nanti ada yang bertanya bahwa 25 Desember itu bukannya hari kelahiran Dewa Matahari ya. Nah sebelum kita lanjut ke situ, kita ngeteh dulu. Ngeteh Yuk, lagi. Kita minum teh. Ngeteh lagi. Teh ya, koinnya jangan belum. Belum ya. Iya. Jadi 3 kali sip, 3 kali ngeteh dia. Oh. Karena aus nih kita nih. Nah. Manis sekali ya tehnya. Puji Tuhan. Nah, Pak Bun, sekarang ke Pak Ya, Bun saya ya. hadir. Jadi ada yang mengatakan bahwa 25 Desember itu kan hari kelahiran Dewa Matahari. Jadi kenapa kita harus merayakan Natal itu seperti merayakan kelahiran Dewa Matahari? Ini sejarahnya gimana Pak Bun? Supaya kita lebih tahu. Iya, kan menurut beberapa sumber itu bahwa sebelum Natal itu ada zaman Romawi itu ada digunakan tanggal 25 Desember itu tuh supaya kelahiran Dewa Matahari. Tapi kan kita kan menggunakan tanggal itu, kalau gereja sepakat tuh tanggal itu tuh kebersamaan, bukan karena ke mataharinya. Kan kita, aku atau tidak, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus pernah lahir jadi manusia gitu. Jadi kalau ketika Jadi bukan soal tanggalnya gitu ya? bukan soal tanggalnya, betul. Nah ketika Konstantin bertobat kan, jadi Kristen, jadikan tanggal itu untuk perayaan Natal sebuah hal yang baik menurut saya. Atau bahkan ada yang mengatakan justru Sebelum itu. prenatal 5 Desember itu lebih dulu daripada Dulu ya, perayaan Dewa Matahari, sehingga iya. justru orang-orang Roma itu yang memanfaatkan prenatal ini menjadi romanisme itu, iya. ya romanisme itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengenai ada pendapat-pendapat mengenai 25 Desember ada hari kelahiran Dewa Matahari. Nah bagi kita bukan soal tanggalnya, tapi bagaimana kita bisa memaknai bahwa kelahiran Yesus itu sebuah historis, ya kan? Dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, ini kan tapi sangat bagus menarik. juga sih ya kalau akhirnya gereja pada umumnya mengakui tanggal 25 Desember khusus itu perayaan Natal. Jadi ada kebersamaan keseluruhan gereja di muka bumi ini. Penyeragaman. Iya, walaupun pelaksanaannya tidak mesti 25 Desember kan. Jadi mungkin begini Pak Bun, jangan dibalik ya, jangan dibalik seakan-akan gereja yang mengadopsi tanggal 25 itu. Iya, itu tadi. Jangan dibalik. Ya. Sebenarnya memang mereka lah. Bahkan kalau nggak salah kita pernah mendengar bahwa Yesus itu adalah lahir bulan Maret, ya kan? Tapi terserahlah itu. Tapi kan, ayolah kita sepakat. Kalau memang bapak-bapak gereja kita mengatakan perayaan Natal tanggal 25, apa sih masalahnya? Ya, itu Nggak ada masalah. Yang penting secara historis Yesus pernah lahir, Nah, ya kan? Substansinya di situ. Nah, di situ bukan soal tanggalnya ya. Bukan soal tanggal. Nah, memberitakan kepada dunia bahwa Yesus pernah lahir ke dalam dunia sebagai juru selamat Sebagai juru manusia ya. Iya. Nah, ini yang perlu kita maknai. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, untuk Natal ini memang boleh saja sebelum tanggal 25 ataupun sesudah tanggal 25. Yang penting memang maknanya itu, Natal itu apa nih harus ketahui. Seperti BPA, Natalan kami BPA DKI Jakarta bulan Januari. Nggak jatuh di bulan Desember. Ya, Tempat biasa kan lebih kita murah ya. bapak-bapak dulu, anak-anak belakangan. Benar. Begitu kan. Kalau anak-anak kan sisa-sisanya. Ya, Bukan sisa-sisanya biasanya. Bukan, biasanya uang jajannya. Jajannya. Bukan. Gitu. Nah, tentunya Natal ini kan kita perlu sambut dengan penuh sukacita. Harus. Iya. Nah, bagaimana sih persiapan Natal yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh Kak Stephen? Baik, persiapan Natal yang sedang saya lakukan karena kami ini di bidang pemuda dan anak ya, Gereja Bethel Indonesia. Yang pasti kalau di kalender organisasi DKI Jakarta, kita itu kerjanya itu hanya dari Januari ke November. Jadi selama Desember itu kami menggunakan istilah reses
atau kembali ke gereja lokal masing-masing untuk memaksimalkan Natal di KPA-KPA gereja lokal masing-masing. Jadi jangan lagi diributkan dengan perihal acara-acara organisasi sepanjang bulan Desember ini. Itu yang pertama. Nah, kami kemarin sudah memberikan himbauan kepada seluruh KPA melalui KPW-KPW yang ada di DKI Jakarta, KPW Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Kita sudah himbau agar acara perayaan Natal tahun ini di BPA di lingkungan Gereja Bethel Indonesia khusus untuk KPA-KPA-nya, kami menghimbau untuk supaya acaranya yang bermakna intimate Christmas. Nah, ini bisa disampaikan nih kan. Betul. Pasti banyak yang nonton juga ya, nih. nah ini kan disaksikan oleh Bapak Ibu Gembala juga ya. juga. Jadi memang kami sudah menghimbau untuk membuat intimate Christmas. Tidak perlu acara yang terlalu besar, tidak perlu acara yang terlalu banyak hingar-bingar. Sekarang ini saya setuju dengan pendapatnya Bapak Elider bahwa sebenarnya yang paling penting adalah makna Yesus lahir di dalam dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan sampai Natal fokusnya bagi-bagi souvenir atau Tapi beli-beli. kalau ada nggak apa-apa. Ada juga nggak salah. Kalau nggak ada ya. Nggak ada juga jangan maksa. Itu kalau keseringan tambah bengkak. Tambah bengkak, betul. Maksudnya Pak, maksudnya Pak. Anggarannya. Anggarannya, ya anggarannya. Anggarannya. Maksudnya jangan hutang gitu. Jangan ngutang juga ke Jangan hutang pinjol. juga. Nggak boleh, anak muda kita udah bikin Ntar pinjol lagi ya. Nggak boleh, nggak boleh. Kita sudah bilang tidak boleh ada pinjol ya. Ya, oke. Gitu. Jadi sangat menarik sekali. Ini untuk bicara di kalangan anak-anak muda. Jadi Benar. Bapak Ibu Gembala, anak-anak mudanya sudah tadi mendapatkan informasi jelas oleh Ketua BPA DKI Jakarta. Kita tinggal mensupport. Nah, Pak Elider, kira-kira target apa sih yang ingin dicapai dalam Natal penggembalaan Pak Elider? Ya. Saya sebagai gembala di dalam merayakan Natal itu targetnya adalah sama seperti Pak Stephen tadi katakan bahwa kebersamaan itu lebih penting ya daripada hingar-bingar. Itu sebabnya saya meminta kepada panitia Natal di gereja saya untuk jemput bola jemaat yang sudah lama tidak Bentar hadir. Pak, apa karena sering nonton sepak bola? Iya, gimana ya? Kebetulan kita kemarin menang. Oh fans ya? Menang lawan mana Pak? Lawan menang mana Pak? Kemarin kita menang. Iya lawan mana Pak? Lawan Arab itu loh. Oh enggak, berarti bener nonton dia. Lanjut Pak. Jadi Benar, saya benar. minta kepada panitia supaya jemaat yang sudah lama tidak ini dijemputlah, diajaklah supaya menikmati kebersamaan. Adanya kebersamaan. Wah luar Bukan biasa. masalah pestanya tapi kebersamaan. Bener Jadi banget. sekarang kita memang harus tunjukkan kebersamaan itu. Istilahnya kalau dalam sinode sehati. Sehati. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Abun, Pak Abun. Waduh, kalau- Target di gereja Bapak? Kalau target gereja saya itu kalau Natal itu adalah karena berhubung kan saya bukan besar di gereja, bukan besar di keluarga Kristen ya. Oh ya. Ingat Di- maksud ah. targetnya Pak? Kalau enggak ini mempengaruhi ke target ke saya nanti ya. Jadi kalau kita setiap kali Natal itu adalah kita utamanya ada penginjilan. Oh, ke daerah. Penginjilan. Jadi kita atau kita ibadah khusus jadi mengundang orang-orang belum kenal Tuhan gitu. Nah, kalau target di gereja saya adalah kita untuk Natal ini kita kembali mengintrospeksi diri apakah kita sudah mencapai target dari kedatangan kelahiran Kristus. Saya punya sebuah slogan kalau Yesus lahir itu jadi manusia supaya kita boleh lahir jadi anak Allah. Dia jadi manusia supaya kita lahir menjadi bagian dari keilahian hidupnya dia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian kita sudah mendengarkan mengenai pernak Natal baik dari pengalaman dari bapak-bapak kita. Nah, kita akan tutup dengan apa yang disampaikan lewat sikap teologis dari Sinode Gereja kita. Apa sih inti sikap GB tentang perayaan Natal? Nah, saya tinggal bacakan ya. Inti sikap GB tentang perayaan Natal. Yang pertama, GBI menerima perayaan Natal. Kan tadi kan ada gereja yang menolak. Nggak berharap sih semua GBI merayakan Natal gitu ya kan. Jadi GBI menerima perayaan Natal karena Yesus Sang Pencipta matahari benar-benar pernah dilahirkan. Tanggal kelahiran bukan hal yang utama. Jadi nggak mesti tanggal 5 silakan Betul. bolehlah. Tapi kelamaan juga, jangan bulan Juni, Mei, jangan juga. Jangan terlalu benar. jauh kan itu. Betul, betul. Oke, nah yang kedua, GBI menegaskan bahwa penekanan perayaan Natal bukanlah pada pestanya. Ya. Nah, dan ya, bukan pada pestanya tapi pada sikap bersyukur karena juru selamat
juru selamat, bukannya juru si selamat. Bukan, Kadang-kadang beda, begitu benar. ya. Iya. Telah dilahirkan. Nah, prenatal menjadi kesempatan mengundang banyak orang mendengar berita Injil. Nah, ini Pak Bun tadi juga ya. Kemudian di samping itu, Natal juga menjadi kesempatan kita untuk berbagi kasih dan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Wow, luar Puji biasa Tuhan. sekali. Luar biasa. Selamat menyambut Natal. Tuhan akan Selamat. memberkati kita. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, yuk kita ngeteh lagi. Ngeteh lagi. Aduh. Mari. Kapan makan kue? Dengan demikian berakhirlah episode kita hari ini. Sampai berjumpa untuk episode Sebentar, yang sebentar. akan datang. Ucapin dulu dong. Apa tuh? Selamat Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Nah, ini biasa kan anak Gitu. muda nih masa kecil nggak bergabung gitu ya. Ya, oke. Mari kita ucapkan selamat-selamat. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.